setiap orang yang memerangi Sayyidina Ali, maka mereka adalah buhot, pemberontak. Ya. Jadi mereka yang keluar dari ketaatan Sayyidina Ali, memerangi Sayyidina Ali, mereka adalah seorang pemberontak. Ya. Artinya bahwa mereka telah melakukan dosa besar. Wa kadzalika qala Asy-Syafi'i qablah. Ya, begitu juga dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, pemilik pendiri mazhab Syafi'i, mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Baihaqi. Nah, Imam Syafi'i tentunya sebelum Al-Baihaqi masanya. Ya, Al-Baihaqi ini adalah orang yang bermazhab Syafi'i yang sudah termasuk ashabul wujuh. Jadi derajatnya itu di bawah mujtahid, di bawah Imam Syafi'i. Ya. Kemudian qala al-muallif rahimahullah walau kana fihim man hum min khiyaris sahabati, meskipun di antara mereka yang memberontak terhadap Ali ada orang-orang yang merupakan sahabat-sahabat pilihan. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah yang merupakan orang-orang terpilih, orang-orang pilihan. Maksudnya apa? Dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Li'annal waliya la yastahilu alaihi dzambu walau minal kabair. Karena seorang wali tidak mustahil baginya perbuatan dosa meskipun dosa besar. Sebelumnya, yang dinamakan wali adalah siapa? Orang yang melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi segala keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kemudian apa? Dia memperbanyak atau melaksanakan memperbanyak kesunahan meskipun satu macam. Ya, orang yang seperti ini insya Allah akan diangkat sebagai seorang wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tapi ya, seorang wali pun yang sudah mencapai derajat wali diangkat oleh Allah menjadi seorang wali, orang yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin masuk surga oleh Allah. Orang yang demikian ini tidak mustahil, ya, bukan tidak mungkin untuk melakukan yang namanya dosa besar, kemaksiatan, bahkan jika itu adalah dosa besar. Ya. Kenapa menyebutkan ini? Ya, karena apa? Ketika peperangan melawan Sayyidina Ali, di antara orang-orang yang memberontak kepada Sayyidina Ali adalah sahabat Tolhah, yakni sahabat Tolhah dan Zubair. Ya. Mereka berdua ini adalah termasuk orang-orang yang dalam suatu hadis disebutkan bahwasanya mereka berdua termasuk dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam suatu hadis disebutkan bahwasanya mereka itu dijamin pasti masuk surga. Ya. Jadi seorang wali pasti masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi tidak luput atau tidak mustahil mereka untuk melakukan yang namanya dosa besar. Tapi perlu diingat, ya, seorang wali yang pada masa hidupnya melakukan dosa besar, dia pasti akan bertaubat sebelum kematiannya. Ya, sebelum mati pasti dia sudah bertaubat dari dosa besarnya ini. Seperti yang terjadi pada ini, sahabat Talha dan sahabat Zubair. Mereka berdua memerangi Sayyidina Ali. Kemudian diingatkan oleh Sayyidina Ali bahwasanya yang mereka lakukan adalah salah. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian mereka teringat, ya, mereka mengatakan lupa apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya yang ketika seseorang memerangi Sayyidina Ali, ya apa? Maka dia adalah orang yang salah. Ya. Jadi orang-orang yang memerangi Sayyidina Ali, memberontak Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya. Kedua sahabat ini ketika diingatkan Sayyidina Ali bahwasanya yang mereka lakukan adalah suatu dosa, suatu kesalahan yang sangat fatal, mereka mengatakan lupa, kemudian mereka pergi dari medan perang yang ketika bertempur dengan Sayyidina Ali,
mereka langsung pergi. Ya, kan tapi mereka yang pertama ketika mereka salah satunya dibunuh oleh tentara Sayyidina Ali, atau yang mereka berdua dibunuh oleh tentara Sayyidina Ali. Ya, ada yang memang sengaja karena benci dengan sahabat ini kemudian dibunuh. Ya, ini tidak boleh juga. Ini adalah suatu dosa, membunuh orang tanpa hak. Padahal ketika dalam medan perang, orang yang sudah mundur dari peperangan itu tidak boleh dibunuh. Ya. Kemudian ada yang membunuhnya. Mereka berdua mati terbunuh sehingga meninggal. Ya, mati. Akan tapi mereka sudah taubat, sudah keluar dari medan perang melawan Sayyidina Ali tersebut. Mereka sudah taubat dari dosa mereka yang memberontak, yang berupa memberontak Sayyidina Ali. Ya. Jadi apa maknanya? Mereka sudah bertaubat sebelum kematiannya. Inilah yang terjadi pada seorang wali. Seorang wali ketika mereka melakukan suatu dosa besar, mereka akan bertaubat sebelum mereka mati. Ya. Kembali ke inti permasalahannya adalah di antara kemaksiatan, yaitu keluar dari ketaatan kepada seorang imam, seorang khalifah yang dibaiat dengan secara sah. Baik. Sampai sini kiranya ada yang mau ditanyakan. Ya. Jika tidak, kita lanjutkan sedikit. Qala al-muallif rahimahullah wa tawalli ala yatimin aw masjidin aw liqada'in aw nahwi dzalika ma'a ilmihi bil ajzi 'an qiyami bi tilkal wazifah. Di antara maksiat atau keharaman adalah mengurus anak yatim, masjid atau menjabat sebagai hakim atau semacamnya, padahal ia mengetahui dirinya tidak mampu melaksanakan tugas tersebut. Ya. Dipasrahi anak yatim, mengurus anak yatim. Ya, anak yatim itu hak-haknya apa saja. Misalkan dia punya harta, kan anak yatim adalah yang masih kecil, belum balik. Ya, dia tidak bisa mentasarufkan hartanya. Ya, maka ada yang mewakilinya, ada walinya. Ya, yang seperti ini, ya, ketika anak kecil ini belum bisa mentasarufkan hartanya, yang ada seseorang yang dipasrahkan untuk mentasarufkan, membelanjakan apa yang dibutuhkan anak ini, misalkan. Ya. Kemudian ada yang ditawari demikian, bisakah kamu mengurus anak yatim ini? Dia tahu, ya, dia mengatakan pada dirinya sendiri, dia tahu bahwasanya dia tidak mampu, dia akan teledor. Entah dia akan mengambilnya atau tidak mengambil sedikit ataupun banyak dari harta anak yatim itu, atau malah tidak memberikannya dengan benar. Nah, ada kecerobohan yang akan dia lakukan ketika mengurus anak yatim itu. Ya, dia tahu demikian, akan tapi tetap menerimanya. Nah, ini adalah suatu kemaksiatan. Misalkan dipasrahi masjid, ya, untuk mengurus masjid itu, atau ini disebutkan auli qabain, atau menjabat sebagai hakim atau ya, hakim ya pada masa dulu ya ada yang namanya qadhi ya. Jadi bukan ya sebelum khalifah, sebelum ya imam, ada di suatu wilayah di yang namanya qadhi ya. Ini adalah orang yang menghukumi, memberikan hukum suatu permasalahan jika ada ya hal terjadi di antara masyarakat, misalkan diminta fatwa, misalkan contoh gampangnya ya silakan ya contoh gampangnya misalkan ada percekcokan, persengketaan misalkan suatu tanah ya. Sang qadhi ini
berdasarkan bukti-bukti menghukumi, oh ini punyanya ini harus membayar demikian, mengembalikan demikian. Ya, ini di antara hal-hal yang dilakukan oleh seorang qadhi, memberikan putusan. Ya, hakim. Istilahnya hakim juga. Ya. Ketika seseorang diminta untuk menjadi seorang hakim, jadi meskipun alim, terkadang orang itu tidak layak untuk menjadi qadhi. Ya. Ketika dia tidak mampu mengetahui bahwasanya dia tidak mampu untuk menjadi seorang qadhi, seorang hakim, kemudian dia menerima hal itu, maka dia terjatuh dalam dosa, melakukan suatu bentuk kemaksiatan. Tidak boleh. Ya, sudah tahu bahwasanya dirinya tidak mampu, akan tapi dia malah menerimanya. Ya, ini adalah suatu bentuk mencelakakan diri sendiri. Au nahwi dzalika. Ya. Kita lanjutkan. Wa iwa'u dhali wa iwa'u dhalimi wa man'uhu mimman yuridu akhdhal haqqi minhu. Melindungi, menampung orang yang berbuat zalim dan menghalanginya dari orang-orang yang ingin mengambil haknya darinya. Di antara maksiat anggota badan adalah ketika melindungi seorang yang zalim. Zalim itu seperti apa misalkan? Dia mengambil hak orang lain, mencuri hak orang lain, misalkan. Mencuri barang milik orang lain, merampas barang orang lain. Kemudian dia lari. Kemudian dia meminta perlindungan kepada seseorang. Ya, orang yang diminta perlindungan ini tahu bahwasanya dia telah melakukan suatu kezaliman, mengambil hak orang lain, mengambil kepemilikan orang lain. Ya. Ketika dia tahu seperti itu, dia tetap saja melindunginya, melindungi orang yang zalim ini untuk diambil hak yang telah dia rampas tadi. Ya, yang seperti ini adalah juga kemaksiatan. Ya, melindungi orang yang zalim ini adalah bentuk kemaksiatan. Contoh lainnya misalkan ada orang yang membunuh orang muslim lain tanpa hak, membunuhnya tanpa hak dengan sengaja. Ya, dengan sengaja ataupun tidak. Ya. Ya, melakukan pembunuhan kepada seorang muslim tanpa hak. Maka di sini ada hak-hak yang harus dia penuhi kepada ahli waris yang dibunuhnya tadi. Kemudian dia nggak malah membayarnya, dia malah kabur. Ya. Orang yang melindungi orang yang telah membunuh ini, maka dia telah berbuat kemaksiatan. Ya. Ya. Kalau melakukan suatu pembunuhan, entah disengaja ataupun tidak, ya itu ada hukum-hukumnya dalam bab fikih. Ya. Entah kalau dia melakukan pembunuhan secara sengaja dengan sesuatu yang biasanya memang membunuh, misalkan dengan pisau, dengan pedang, membunuh orang tanpa hak, maka dia harus juga dibunuh. Ya. Seperti itu. Atau jika tidak, atau yang terjadi adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja. Ya, tanpa sengaja, maka di situ ada hal-hal atau nominal-nominal, ketentuan-ketentuan dari misalkan unta yang harus dibayarkan kepada ahli waris. Ya, yang seperti ini, seandainya pun dia tidak mampu, belum mampu pada saat itu, maka ditunggu atau ada proses-proses lain yang dijelaskan dalam bab fikih. Tidak boleh lari untuk lari dari kewajibannya. Ini adalah suatu kewajiban. Lari dari kewajiban yang dia lakukan atau yang harus dilakukan, ini adalah juga bentuk kemaksiatan. Kemudian watarwi'ul muslimin, menakut-nakuti orang muslim, orang Islam. Ya. Tidak boleh
atau ya haram menakut-nakuti seseorang. Misalkan mengarahkan batang besi ke arahnya. Ya, tiba-tiba mengarahkan pisau ke arah teman sesama muslim. Ini apa? Menakut-nakuti. Ini apa? Hukumnya haram, tidak boleh. Ya, kalau tidak sengaja misalkan kita bawa kursi, kemudian kita turunkan, oh ternyata di depan kita ada orang ya. Dia sampai kaget, takut ya. Bukan yang seperti itu ya. Ya dengan sengaja menakut-nakuti orang lain ya. Entah itu dengan besi, dengan kayu, atau memukul. Nah, seakan-akan mau memukul, menakut-nakutinya. Ya, kalau orang tiba-tiba dari arah depan tiba-tiba mau dipukul, pastinya apa? Takut, kaget gitu kan. Yang seperti ini juga tidak boleh menakut-nakuti seseorang muslim. Disebutkan dalam hadis, man asyara ila akhihi bihadidatin la'anathul malaikatu wa in kana akhahu li abihi wa ummih. Ya meskipun itu saudara kandung, ya tetap tidak boleh ditakut-takuti. Baik. Ada yang tanya tentang bagaimana jika dipaksa. Ya. Pada dasarnya dia tetap harus menolak. Ya, untuk kelanjutannya saya belum tahu. Ya, ya pada dasarnya apa? Ya, secara kaidah yang kita pelajari, dia harus menolak perintah tersebut, tidak melaksanakan perintah tersebut. Ya, tidak menuruti yang mereka perintahkan karena dia tahu bahwasanya dirinya tidak mampu untuk melaksanakan amanah tersebut. Ya. Ya. Untuk rincian selanjutnya saya belum tahu apakah ada lanjutannya atau tidak. Ya, sampai sini kiranya ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Ya, tinggal sedikit, semoga kita bisa menyelesaikannya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita laksanakan, belajar ilmu agama ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi amalan kita yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan bacaan tahlil dan sholawat. Amin wa fikum. Saudari Mawar. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Ya, kita tutup dengan bacaan tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali dari Mbak Yani. Ya. Baik, mohon izin untuk saya tutup. Jika mungkin masih nanti ada pertanyaan, insya Allah jika saya tahu akan saya jawab. Silahkan kirim melalui pesan WhatsApp. Barakallahu fiikum jami'an. Saya tutup.